Ya, oke. Mungkin banyak yang beranggapan jika chapter 225 merupakan chapter yang agak membosankan atau bahkan tidak menarik. Tapi walau demikian, ada banyak hal yang akhirnya kita ketahui. Atau bisa dibilang beberapa misteri akhirnya terpecahkan. Oke, mari kita bahas dulu beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 225 dan kemungkinan apa yang terjadi pada chapter selanjutnya. Nah, kalau misalkan para readers sudah menonton video diskusi sebelumnya yaitu minggu lalu, mungkin hampir semua prediksi baik itu dari Mimin dan juga para reader hampir semuanya terbantahkan. Ya, yang benar hanya jika Jiwoo akhirnya bertemu dengan Subin dan juga pimpinan dari Union. Udah itu aja. Selebihnya hampir semuanya salah. Tapi walau demikian ada beberapa hal penting yang akhirnya terkuak pada chapter ini. Yang pertama, walaupun pada akhirnya Jiwoo bertemu dengan Subin, tapi karena memegang teguh perkataan kakeknya, Subin pun seperti menghindari Jiwoo. Dan ternyata ada alasan kuat kenapa ya kakek Subin menjadi sangat keras kepada Subin, dan alasan tersebut baru saja kita ketahui pada chapter ini. Setelah pimpinan Union atau kakek Subin berbincang dengan Jiwoo terutama terkait dengan masalah pertemanan, akhirnya kita tahu kenapa kakek Subin sangat membenci hal tersebut. Di mana itu merupakan insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan tewasnya beberapa awekan kuat termasuk orang tua dari Subin. Atau bahkan mungkin ya orang tua dari Jisuk juga merupakan korban yang sama dengan orang tua dari Subin. Jadi insiden tersebutlah yang membuat beberapa awaken di Korea jadi sangat ketat terutama bagi mereka yang tidak memiliki organisasi. Mudah-mudahan ya cerita tentang pengkhianatan ini akan segera terungkap dan siapakah sosok yang mengkhianati dan membunuh orang tua Subin dan juga Jisuk juga akan terungkap. Kalau mungkin sebabnya ya, sebab kenapa orang tersebut mengkhianati dan membunuh beberapa awekan mungkin terkait dengan kontrol kekuatan. Ini mungkin loh ya. Karena hal ini ditekankan saat pimpinan Union itu berbicara dengan Jiwoo. Tapi mungkin ada hal lainnya dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi pemicu. Intinya sih ya, si kakek Subin ini nggak mau jika cucunya dikhianati oleh orang yang disebut sebagai teman dan akhirnya mati konyol seperti kedua orang tuanya. Nah, di chapter ini juga ada hal menarik dan juga sedikit kocak, yaitu saat Jiwoo berkata jika Kaiden dan juga Kerten berteman, tapi keduanya menolak dengan sepakat jika mereka berdua tidak berteman. Emang sih ya, kedua orang ini hubungannya sangat aneh sekali. Mungkin istilah yang tepat antara hubungan Kaiden dan juga Kerten adalah simbiosis mutualisme, di mana saling menguntungkan satu sama lain, tapi bukan pertemanan. Atau bisa jadi mereka berdua itu gengsi kalau disebut sebagai teman. Nah, yang terakhir, pada panel terakhir itu kan si Subin berkata kepada kakeknya apakah ia tidak bisa memimpin Union lebih lama lagi dan menunggu dirinya lebih dewasa dan lebih kuat. Di sini jawabannya, ini nggak tahu ya jawaban dari Subin atau kakeknya Subin itu adalah itu juga yang aku mau. Nah, jika perkataan tersebut keluar dari kakek Subin berarti ya pada dasarnya kakek Subin juga menginginkan hal tersebut, yaitu menunggu cucunya agar lebih matang lagi, akan tetapi ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena suatu alasan. Nah, kira-kira alasan ini nih, apa nih kira-kira ya alasan yang mengakibatkan Subin harus menjadi pimpinan selanjutnya dalam waktu dekat? Oke, mungkin ini hanya perkiraan Mimin saja ya. Kakeknya Subin kan baru pulang dari luar negeri dan ia sudah berada di luar Korea dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa saja atau bisa jadi hal tersebut dilakukan untuk mencari pengkhianat yang membunuh anaknya dan juga beberapa awekan kuat di Korea.
Dan karena kakek Subin saat itu masih menjabat sebagai ketua union yang merupakan ketua atau pimpinan asosiasi dari berbagai macam kelompok awaken di Korea, mungkin ia merasa sangat bertanggung jawab terkait dengan insiden tersebut. Itulah kenapa sampai saat ini ia melacak si pengkhianat dan berusaha mengundurkan diri jika pengkhianat tersebut sudah ditangkap. Itu adalah bentuk dari tanggung jawabnya. Oleh sebab itulah ia ingin saat dirinya mengundurkan diri, cucunya yaitu Subin sudah menjadi kuat dan siap menjadi pimpinan dari union. Ya, itu sih cuman asumsi Mimin aja loh ya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, jadi ya mungkin saja minggu depan ini pada akhirnya kakek Subin mengizinkan Subin untuk bertemu dengan teman-temannya. Walaupun ada syaratnya atau tidak boleh bertemu setiap hari. Dan juga mungkin saja pada akhirnya kita akan mengetahui cerita lebih detail terkait dengan pengkhianatan yang akhirnya menyebabkan kematian dari orang tua Subin dan juga orang tua dari Jisuk. Yang intinya minggu depan masihlah minggu tenang, tidak akan terjadi pertarungan apapun. Dan yang paling penting ini, yang paling penting mudah-mudahan minggu depan tidak break. Bukan break season loh ya, maksudnya break penayangan. Kenapa? Karena kalau nggak salah ya minggu depan itu kan sudah dekat dengan libur tahun baru. Kalau Mimin tidak salah ingat juga ya, tahun lalu ya, di akhir-akhir tahun, mungkin sebelum atau setelah Natal itu Manhwa Elesit libur. Ya, mudah-mudahan minggu depan gak libur. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.